Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan materi mengenai sistem pengangkutan pada tumbuhan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah Botani Farmasi. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Selvi Nurhaliza Haryanda dengan NIM 2201230 dan rekan Saya Siti Nuraida Harahap dengan NIM 2201232. Baiklah, segitu saja perkenalan dari kelompok kami. Sebelum kami memulai presentasi kami, diharapkan kepada para penonton agar dapat menyimak dan menonton video kami sampai habis. Terima kasih. Bagaimana sistem pengangkutan pada tumbuhan? Proses pengangkutan pada tumbuhan yang pertama, pengambilan zat-zat oleh tumbuhan dari lingkungan. Yang kedua, tumbuhan mengambil zat-zat dari lingkungannya dengan cara difusi, osmosis, dan transport aktif. Yang ketiga, daun melalui stomata mengambil oksigen dan karbon dioksida dari udara. Yang keempat, akar melalui rambut akar mengambil air dan garam mineral dari tanah. Jadi, sistem pengangkutan pada tumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem pengangkutan ekstravaskuler, dan yang kedua, sistem pengangkutan intravaskuler. Pengangkutan ekstravaskuler. Dalam proses pengangkutan ekstravaskuler, tumbuhan dapat menyerap air dari tanah ke dalam tubuh melewati satu sel ke sel lainnya. Pengangkutan air ini dimulai dengan penyerapan oleh bulu akar, kemudian masuk menuju sel-sel epidermis. Setelah dari sel epidermis, air akan menuju ke korteks, dan diteruskan ke sel-sel endodermis. Akhirnya, air akan masuk ke stel. Setelah dari korteks, air akan didistribusikan menuju sel-sel untuk proses metabolisme pada tubuh. Dalam pengangkutan ekstravaskuler, terbagi menjadi dua cara, yakni secara simplas dan apoplas. Pengangkutan simplas merupakan sistem pengangkutan air dan zat terlarut pada tumbuhan melalui bagian hidup dari satu sel ke sel lainnya. Bagian sel yang dilewati air dan zat terlarut tersebut adalah sitoplasma dan vakuola. Air dan zat terlarut ini dapat terangkut ke dalam tubuh tumbuhan dengan transport aktif dan osmosis melalui plasmodesmata. Plasmodesmata adalah saluran yang menghubungkan protoplasma suatu sel dengan protoplasma sel lainnya. Air dan zat terlarut diserap bulu akar menuju sel-sel parenkim korteks yang berlapis-lapis. Lalu, air dan zat terlarut tersebut bergerak menuju sel-sel endodermis dan dilanjutkan ke sel-sel periskel. Akhirnya, air dan zat terlarut menuju berkas pembuluh silem. Pengangkutan ekstravaskuler selanjutnya adalah pengangkutan apoplas. Apoplas memiliki mekanisme pengangkutan yang berkebalikan dengan simplas. Pengangkutan apoplas bekerja mengangkut air dan garam mineral bergerak melalui bagian sel yang tidak hidup, misalnya dinding sel dan ruang antar sel, baik secara difusi ataupun transport pasif. Namun, proses pengangkutan air dan zat terlarut secara apoplas dapat mengalami hambatan. Hambatan ini terjadi karena adanya pita Kaspari pada sel-sel endodermis. Pita Kaspari adalah suatu pita yang terbuat dari suberin, suatu bahan berlilin yang kedap air dan garam mineral. Pita Kaspari yang membuat air dan zat terlarut tidak dapat bergerak menuju stel, sehingga pengangkutan air dan zat terlarut tidak terjadi secara intravaskuler melalui silem. Selanjutnya, proses pengangkutan intravaskuler. Proses pengangkutan intravaskuler adalah pengangkutan air dan zat terlarut yang terjadi dalam berkas pembuluh silem dan floem secara vertikal. Vertikal maksudnya adalah pengangkutan air dan zat terlarut oleh silem dari menuju daun oleh silem. Sebaliknya, pengangkutan zat makanan diangkut dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan dilakukan oleh floem. Pengangkutan air dan zat terlarut pada tumbuhan diawali dengan penyerapan zat melalui rambut akar. Kemudian, zat tersebut mengalir menuju epidermis. Dari epidermis, air dan zat terlarut mengalir menuju korteks dan diteruskan ke sel-sel endodermis. Berikutnya, air dan zat terlarut masuk ke berkas pembuluh silem akar. Selanjutnya, air dan zat terlarut diteruskan menuju silem batang hingga silem daun. Di dalam silem daun, zat-zat yang berguna masuk ke parenkim mesofil daun sebagai bahan proses fotosintesis. Selanjutnya, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan air?
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan air yang pertama adalah tekanan akar. Tekanan akar merupakan kemampuan sel-sel akar untuk mendorong air dalam filem akar menuju ke jaringan di atasnya. Kemampuan sel-sel akar ini disebabkan oleh akar menyerap air secara terus-menerus sehingga tekanan turgornya naik. Tekanan hidrostatis di dalam sel disebut tekanan turgor. Sel tumbuhan membutuhkan tekanan turgor untuk mempertahankan kekakuannya. Tekanan turgor yang berkembang melawan dinding sebagai hasil masuknya air ke dalam vakuola sel disebut potensial tekanan. Jika dua sel yang bersebelahan mempunyai potensial air yang berbeda, maka air akan bergerak dari sel yang mempunyai potensial air tinggi menuju ke sel yang mempunyai potensial air rendah. Air dapat mengalir dari akar hingga ke daun karena potensial air di akar lebih besar daripada potensial air di daun. Daya tekan akar dipengaruhi besar kecil dan tinggi rendahnya tumbuhan. Bukti adanya tekanan akar adalah pada batang yang dipotong, maka air tampak menggenang di permukaan tunggaknya. Selanjutnya, daya kapilaritas. Daya kapilaritas terkait dengan pembuluh silem yang terdapat pada tumbuhan yang dianggap sebagai pipa kapiler. Air akan naik melalui pembuluh kayu sebagai akibat dari gaya adhesi antara dinding pembuluh kayu dengan molekul air. Daya kapilaritas dipengaruhi oleh gaya kohesi dan gaya adhesi. Gaya kohesi adalah gaya antar molekul zat yang sejenis, sedangkan gaya adhesi adalah gaya tarik antar molekul zat yang tidak sejenis. Pada saat air masuk ke dalam pembuluh silem, air akan mengalami gaya adhesi yang lemah antara molekul air dan molekul pembuluh silem, sedangkan gaya kohesi antara molekul air dengan molekul air lainnya sangat kuat. Hal inilah yang menyebabkan air bergerak dapat naik di sepanjang pembuluh silem. Faktor selanjutnya yaitu daya hisap daun. Daya hisap daun merupakan salah satu faktor dari akar naik ke daun melalui jaringan filem. Daya hisap daun adalah kemampuan daun untuk menyerap air dari jaringan yang ada di bawahnya yaitu batang. Kemampuan ini disebabkan karena tekanan osmosis pada sel daun lebih rendah daripada sel batang. Perbedaan tekanan osmosis ini terjadi karena daun selalu mengeluarkan air saat terjadi transpirasi yang besarnya berbanding lurus dengan luas bidang penguapan atau intensitas penguapan. Baiklah, segitu saja yang dapat kami jelaskan dari video ini. Kami berharap para penonton dapat mengerti apa yang kami sampaikan dari video pembelajaran ini. Dan jika ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.